Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini saya dengan Niko Benjamin akan membawakan mata kuliah pengantar audit, di mana topiknya sesuai dengan RPS kita mengenai etika dan profesi dari akuntan publik. Ya. Di sini kita ambil ada beberapa sumber dari pengertiannya dulu. Yang pertama menurut si Conrad di sini yaitu mendefinisikan auditing sebagai suatu objektif, mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu menurut Conrad. Berikutnya menurut Alvin yaitu accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Jadi maksudnya di sini lebih kepada sekumpulan daripada informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi, pengumpulan data-data yang dimana ditujukan untuk proses pemeriksaan itu sendiri. Selanjutnya lagi menurut Sukresno Agus yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung. Tentu dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, ada beberapa hal penting dari definisi di atas di mana yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan. Nah, di mana pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya salah satunya seperti yang di pertemuan sebelumnya, laporan keuangan itu harus diperiksa yang terdiri dari ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Itu yang pentingnya, yang pokoknya ya. Lalu catatan ini terdiri daripada buku harian, buku besar, buku pembantu, buku pendukung, yang antara lain ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, faktur penjualan, jurnal voucher, dan yang lainnya. Di mana dokumen lain juga perlu diperiksa. Di situ ada notulen rapat direksi serta pemegang saham, lalu akte pendirian, lalu kontrak, serta perjanjian kredit dan lain-lain. Begitu. Nah, berikutnya pemeriksaan itu dilakukan secara kritis dan sistematis. Tentu dalam melakukan proses audit atau pemeriksaan harus dilakukan secara komprehensif, di mana komprehensif ini terdiri dari kritis dan sistematis. Sesuai dengan SPAP ya. SPAP menurut Amerika itu ada namanya GAAP ya. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis. Maksudnya bagaimana? Yaitu pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan pastinya ya, dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik yang memperoleh lisensi dari Kementerian Keuangan. Pelaksananya harus berpendidikan yang pasti backgroundnya accounting, lalu berpengalaman dan berkeahlian di bidang akuntansi serta perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntansi. Begitu. Tentu agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, yaitu dengan membuat audit plan. Audit plan ini perencanaan audit ya. Perencanaan audit itu memuat schedule-nya, kapan akan dimulai, kapan akan dilakukan vouching, kapan akan dilakukan studi lapangan, kapan akan dilakukan review, sampai kepada reporting atau pembuatan laporan audit. Nah, di sini dengan membuat audit plan kita bisa lebih paham nih, bisa lebih teratur jadwalnya, bisa lebih smooth dalam melakukan pemeriksaan. Jadi tidak terkesan tergesa-gesa dalam melakukan proses pemeriksaan begitu. Lalu yang ketiga, pemeriksaan sendiri dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Akuntan publik ya, independen berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu di perusahaan tersebut. Misalnya pemegang saham, direksi, dan sebagainya. Atau dia mempunyai hubungan khusus, misalnya keluarga dari pemegang saham, direksi. Itu tidak boleh terikat. Ya, walaupun memang kenyataannya di lapangan, misalkan kita sebagai auditor independen, tapi yang kita periksa itu perusahaannya ada family kita yang bekerja di sana. Itu termasuk independen enggak, Pak?
kalau dibilang secara tertulisnya bisa dibilang itu belum independen, tapi karena ini menaungi dia di perusahaan, dia bekerja di satu perusahaan, tentu masih tergolong independen seperti itu. Nah, akuntan publik juga harus independen karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, ya harus bekerja secara objektif, tidak memihak dan melaporkan apa adanya. Jadi jangan asal-asal main periksa gitu ya, asal main periksa. Dan tanggung jawab auditor ini sebetulnya sangat penting dan sangat tinggi. Karena apa? Laporan auditnya itu sendiri akan digunakan oleh masyarakat, dan masyarakat akan melihat integritas daripada laporan audit itu sendiri. Tujuannya apa? Tentu untuk tujuan lain-lain. Kalau yang kita tahu mungkin sebagai untuk pelaporan ke Bapepam harus melampirkan laporan audit, atau syarat untuk di perbankan harus ada melaporkan laporan audit, melampirkan laporan audit, dan seterusnya. Berikutnya, tujuan pemeriksaan akuntan yaitu untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Maksudnya apa ini? Tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Di Indonesia kita kenal yang namanya PSAK, Prinsip Standar Laporan Akuntansi Keuangan, ya. Tentu laporan keuangan ini harus sesuai dengan PABU. PABU itu prinsip akuntansi berlaku umum. Di Indonesia namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Yang material ini maksudnya fatal ya secara ekonomi. Lalu akuntan publik juga tidak menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut benar karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling. Sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan, tapi jumlahnya nggak material. Jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Nah, itu materi hari ini mengenai auditing dan profesi akuntan publik. Ya, silahkan dipahami. Akan saya share juga materinya ini di dalam presentasi saya. Terima kasih. Salam sehat, selamat pagi.